Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wal haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril faham wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wansyur alana rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji di babul ma'rifati alamatil i'rab di pertemuan yang kelima ini, seperti itu. Ya, insyaallah yang kelima. Nah, kita masuk ke babul ma'rifati alamatil i'rab, yaitu adalah sebuah bab ini merupakan bagian dari kitab ya. Kalau ada sebuah kitab ya, kitab isinya tuh ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kayak skripsi gitulah. Seperti itu. Nah, kalau dalam literasi ataupun tulisnya para ulama, hal yang paling pertama itu adalah kitab. Ini kitab. Kitab itu berisi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, itu disebut sebagai namanya bab. Nah, di bawahnya bab, kalau di tempat kita kan adanya subbab seperti itu. Subbab. Nah, kalau di dalam tulisan Arab itu disebut sebagai namanya fasal. Fasal. Nah, nanti di bawahnya fasal itu ada namanya far'un, ada yang namanya masalah. Sepertinya mirip-mirip aja dengan bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia, hanya saja ada istilah khusus dalam penulisan bahasa Arab. Jadi pertama kitab, yang kedua itu adalah bab, yang ketiga itu adalah fasal, yang keempat itu biasanya far'un, yang kelima namanya masalah, yang keenam namanya tanbih, dan terakhir namanya khotimah, ada namanya tatimah. Nah, itu merupakan istilah-istilah dalam kitab yang nanti insya Allah akan ditemui istilah-istilah tersebut. Cuman kalau misalkan masih belum paham apa itu, nggak apa-apa, ditinggalin aja. Itu hanya sebagai penyebutan untuk membagi sebuah permasalahan itu agar lebih rapi dan agar lebih tersusun dengan jelas seperti itu. Ya, ini kita masuk ke bab yang keempat, yaitu babu ma'rifatil alamatil i'rab. Bab yang keempat yaitu bab ma'rifatil alamatil i'rab. Ustaz boleh tanya dulu, Ustaz? Silakan. Kalau kebetulan ini, kalau kitab itu kan kitab seperti kitab Jurumiyah ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kitab itu disebut bab. Betul. Misalkan kalau dalam fikih itu ada bab toharoh, ada bab sholat, dan bab yang lainnya gitu ya. Betul. Kalau pasal? Pasal itu di bawahnya bab. Seperti gimana, Ustaz? Nanti di sini ada fasal, babu ma'rifat nih sebenarnya. Misalnya nih, dalam kitab ini setelah babu ma'rifat alamatil i'rab ada namanya fasal. Nah, sebentar, mana ya? Paling bawah, ada lagi di bawah dia. Ada namanya fasal. Nah, itu seperti faslun al-mu'rabatu kismani kayak gitu. Aywa, betul. Itu faslun. Oh, itu di bawah bab itu ya? Di bawah bab. Oh, iya. Nanti ada beberapa tulisan namanya tanbih, ada namanya masalah. Nah, itu ada penyebutan lain seperti itu. Dan itu nanti insya Allah kalau ketemu nanti akan saya kasih tahu apa makna-makna dari istilah-istilah tersebut seperti itu. Ya, kita mulai. Ada lagi yang mau sebelum kita mulai nih? Nggak ada ya? Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab alamatul i'rab. Bab untuk mengetahui alamat-alamat i'rab. Setelah kita kemarin sudah dijelaskan i'rab itu ada 4, yaitu raf'un wa nasbun wa jarrun wa khafdun, yang mana raf'un wa nasbun wa jarrun wa khafdun itu adalah sebuah istilah i'rab ketika suatu kalimat itu masuk ke dalam sebuah susunan. Kalau misalkan jarun wa khafdun sawa, Ustaz.
Ya, jarun wa khafdun wa jazmun. Ya, khafdun atau Nah, jazmun. Nah, keempat istilah tersebut adalah saat ketika sebuah kalimat itu masuk ke dalam sebuah tarkib atau sebuah susunan. Saat sebuah kalimat itu belum masuk ke dalam sebuah susunan, itu disebut sebagai namanya mauquf atau waqfun. Jadi ada istilah baru lagi, yang saya tambahkan istilah baru lagi untuk menyebutkan ketika sebuah kalimat isim ataupun fiil ketika dia belum masuk ke dalam sebuah susunan. Nah, yakni maksudnya apa? Maksud dari al-rafi arba'u alamati dhammatun al-waw wal alif wan nun. Ini kita ulang lagi ya. Yakni maksudnya annal kalimat, bahwasanya kalimat tersebut yu'rafu, diketahui raf'uha, diketahui rofaknya kalimat tersebut, haknya kembali kepada kalimat biwahidin, dengan salah satu min arba'i alamatin, salah satu dari keempat alamat. Nah, imma di sini huruf pentafsilan, huruf penjabaran. Pertama, apa aja yang empat itu? Yang pertama adalah dengan ad-dhammatu. Apa contohnya doma? Contohnya dari doma itu nahwu jaa zaidun. Contohnya adalah kalimat zaid. Nah, fa zaidun, maka zaid tersebut kalau kamu ingin mengi'rabnya, gimana caranya? Fa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Jadi cara kita untuk mengetahui bahwasannya sebuah kalimat tersebut itu dalam kondisi rofa adalah ketika dia dalam keadaan domah. Nah, contohnya apa? Ja'a zaidun. Nah, fa kalimatu zaid, dan kalimat zaid tersebut, maka kalimat zaid tersebut bagaimana cara kita mengirobnya? Cara kita mengirobnya adalah fa'ilun marfu'un bid dhammah. Fa'il marfu dengan dhammah. Lalu berikutnya, dalam kondisi ini kita bisa mengambil sebuah kaidah bahwasanya apapun yang menjadi kalimat yang serupa dengan Zaid, dalam artian ini adalah hal yang tunggal, Khalid, Muhammad, lalu Muhammad, Mahmud, terus Umar, dan teman-temannya yang lain seperti itu yang semisal dengan Zaid, yaitu adalah sebuah isim mufrad, maka dia alamat i'rabnya atau tanda rofaknya itu dengan domah. Dan cara mengi'rab kalimat yang datang semisal dengan Zaid ini itu sama, yaitu apa? Fa'ilun marfu'un bid dhammah. Seperti itu. Oke. Yang kedua, alamat i'rabnya dengan apa? Alamat al-i'rab juga dengan apa? Dengan al-wawu, dengan waw. Jadi setelah domah ada waw. Nahwu ja'a abuka, yaitu contohnya adalah ja'a abuka, telah datang bapakmu. Seperti itu. Wa ja'a az-zaiduna, dan telah datang sekelompok orang yang bernama Zaid. Nah, seperti itu. Fa'abuka, dan kalimat abuka tersebut bagaimana cara mengi'rabnya? Fa'abuka fa'ilun marfu'un bil waw. Jadi wawunya ini menjadi tanda bahwasannya kalimat abuka ini dan yang nanti semisal dengan abuka, yaitu nanti ada di namanya tempat namanya asmaul khamsah, abuka, hamuka, wafuka, wazumalin, yang semisal dengan abuka ini yang nanti terhimpun dalam sebuah kalimat asmaul khamsah, itu di i'rabnya sama seperti ini, yaitu apa? Fa'ilun marfu'un bil waw. Begitu. Terus juga enggak hanya dengan asmaul khamsah, tapi juga ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Wazaiduna. Azaiduna di sini seperti yang pernah kita sampaikan atau yang seperti yang pernah kita ketahui bahwasanya azaiduna adanya ketambahan waw dan nun itu menjadi petanda bahwasanya kalimat ini disebut sebagai namanya jamak mudzakkar salim. Nah, kalau ada sebuah isim, kalau ada sebuah kalimat seperti dalam artian yaitu adalah isim yang semisal dengan zaiduna, yaitu adanya tambahan waw dan nun, nunnya nun alif seperti itu, nunnya nun fathah, maka di i'rabnya sebagai
fa'ilun marfu'un bil waw. Fa'ilun marfu'un bil waw. Semisal apalagi misalnya ja'a Muhammaduna, al-Muhammaduna. Maka kalimat Muhammaduna itu sama cara mengi'rabnya seperti itu, yaitu apa? Fa'ilun marfu'un bil waw. Terus tadi misalnya kalau misalkan tadi ja'a abuka, misalnya ja'a hamuka misalnya, yaitu qorib atau saudara-saudara dari bibi atau paman kita misalnya ja'a abuka, ja'a hamuka. Maka kalimat hamuka itu kita i'rab sebagai fa'ilun marfu'un bil waw. Nah, ini cara kita mengi'rab kalau misalnya rofa'nya dalam keadaan waw atau ditandai dengan waw. Yang ketiga, apa dengan alif? Alif. Contohnya apa? Nahwu za'a az-zaidani. Telah datang dua orang bernama Zaid. Nah, kalau ada isim yang semisal dengan az-zaidani, yaitu musanna, baik dalam bentuk apapun, baik nanti dalam bentuknya isim maksur, isim mankus, isim-isim yang lain yang pernah kita pelajari dari jenis-jenis isim tersebut, seperti itu, maka kita mengi'rabnya yaitu dengan kalimat fa'ilun marfu'un bil alifi. Fa'ilun marfu'un bil alif. Nah, misalnya apalagi ja'a al-Muhammadani, berarti al-Muhammadani berarti fa'ilun marfu'un bil alif. Dan tanda ketiga ini merupakan tanda cabang dari kalimat rofa. Nah, ini cabangnya adalah alif. Yang terakhir adalah dengan nun. Am waw nunu. Nahwu contohnya apa? Yadribani adalah telah datang dua orang yang sedang memukul. Fayadribani dan yang semisal dengan yadribani misalnya yaskunani, yaf'alani, yaskunani, yajlisani dan yang semisal dengan yadribani itu, maka kita i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un bithubutin nuni dengan kalimat thubutun nun seperti itu. Jadi khulasahnya bahwasannya ada 4 cabang dari rofa ini. Yang pertama adalah domah, yang kedua adalah dengan alif, dengan waw, yang ketiga dengan alif, yang keempat dengan thubutun nun. Oke, ulang lagi bahwasannya alamat rofa itu ada 4. Yang pertama domah, yang kedua dengan waw, yang ketiga dengan alif, yang keempat dengan nun. Nah, musannif kitab yaitu Ibnu Ajurum dalam hal ini ngasih tahu bahwasannya ini loh alamat-alamatnya, dan Syekh Zaini Dahlan itu hanya memberikan sekilas apa saja yang dia itu rofaknya dengan domah, yang rofaknya dengan waw, yang rofaknya dengan alif, yang rofaknya dengan nun. Nah, dalam hal ini nunnya itu nanti ada tambahannya, yaitu adalah thubutun nun. Dengan termasuknya atau dengan tertancapnya huruf nun pada kalimat atau pada fi'il mudhari tersebut. Kalau tidak ada nun, maka dia tidak termasuk bagian dari rofa. Nah, itu ini di paragraf yang singkat ini, yaitu gambaran secara umum dari Syekh Zaini Dahlan mengenai apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum mengenai alamatul i'rab, yaitu alamat rofa dengan domah, waw, alif, dan juga dengan nun. Nah, berikutnya musannif kitab dalam hal ini Ibnu Ajurum itu mendetilkan mana-mana saja tempat yang menjadi alamat dari domah tersebut. Pertama Ibnu Ajurum bilang, fa'amad dommatu, maka adapun domah, fatakunu, maka dia merupakan alamatan lirraf'i, merupakan alamat dari rofa. Di mana aja wahai Ibnu Ajurum atau wahai ya Ibnu Ajurum, fi arba'ati mawadi'ah, ada di 4 tempat. Pertama, fil ismil mufrad, ada di isim mufrad. Isim mufrad ini kemarin yang kita bilang dia itu yang menunjukkan makna satu laki-laki atau satu perempuan.
baik nanti bentuknya isim sahih ataupun isim mu'tal, yaitu isim mankus ataupun isim maksur. Kalau dia bentuknya satu, maka disebut sebagai namanya isim mufrad. Wa jam'u taksiri dan jamak taksir, wa jam'ul muannasi salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lul mudhari'u dan fi'il yang mudhari' alladzi yang mana dia lam yattasil, dia tidak terhubung padanya bi akhirihi dengan akhirannya itu syai'un, sesuatu apapun, tidak ada sesuatu yang nempel dari si fi'il mudhari tersebut. Oke. Terus musannif kitab dalam hal ini Syekh Zaini Dahlan bilang, yakni maksudnya, nah seperti itu, yakni maksudnya. Jadi kalimat yakni ini maknanya itu adalah sebuah kalimatun yu'tabihi yang didatangkan oleh musannif kitab lidak fil iham, untuk mencegah atau untuk menangkis sesuatu yang buram dari maksud atau sesuatu yang buram dari sangkaan pembaca. Misalnya ketika kita bilang alladzi lam apa, misalnya musannif kita bilang fa amma dhammatu fatakunu alamatan ila akhirih, maksudnya apa ya? Apakah ini? Nah, musannif kitab dalam hal ini Syekh Zaini Dahlan bilang maksudnya dari Ibnu Ajurum itu adalah, nah gitu ya kurang lebih ya, makna kata-kata yakni itu maksudnya adalah annad dhammatu, bahwasanya dhamma takunu alamatan sebagai alamat raf'i fi hadhil mawadiyah. Ada di beberapa tempat yang nanti akan saya sebutkan atau yang nanti akan disebutkan. Maksudnya yu'rafu, diketahui rofaknya biwujudi dhammati, dengan kewujudan dhamma. Fiha, pada kalimat tersebut atau pada tempat-tempat tersebut. Lafdzon au takdiron, baik secara keadaannya itu dia bisa diungkapkan atau dia keluar atau dia nampak pada ucapan kita, au takdiron, atau keadaannya ditakdirkan atau dikira-kira. Oke. Falismu, maka setelah kamu mengetahui bahwasannya dia ada di 4 tempat, maka isim mufrad itu contohnya apa? Nahwu jaa zaidun wal fata. Contohnya Zaid dan Fata. Fazaidun tadi seperti di awal, cara mengirabnya gimana? Fa'ilun marfu'un bidommatin zahiratin, dengan domah yang nampak. Kenapa kok tadi di atas nggak dibilang domah zahira tapi hanya domah saja, sedangkan di sini domah zahira? Karena musannif kitab yaitu Syekh Zaini Dahlan ingin ngasih tahu kita bahwasanya ada domah yang muqaddarah, yang kira-kira. Yang mana contohnya? Contohnya kalimat fata. Wal fata dan fata. Fa'ilun marfu'un bidommatil al muqaddarah. Kenapa dia muqaddarah? Lit ta'adzur. Karena tersebab ta'adzur. Oke. Nah, dalam hal ini kalau diperhatikan kata-kata muqaddarah dan kata-kata zahirah itu dia mewakili kata lafzon dan takdiron tadi. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bilang muqaddarah, ketika ada kalimat muqaddarah, yaitu sesuatu yang diperkirakan, maka kita harus datangkan pada kalimat tersebut alasan kenapa domahnya muqaddarah. Nah, alasannya kenapa? Litta'adzur. Karena tersebab ta'adzur, kesukaran dalam mengucapkan domah pada kalimat tersebut. Nah, jadi para ulama itu sering mengungkapkan suatu alasan ketika sesuatu tersebut merupakan cabang dari sesuatu yang asli. Domah asalnya itu adalah zahirah, kelihatan. Tapi ada domah yang muqaddarah. Berarti domah yang muqaddarah ini merupakan sebuah cabang. Kaidahnya, kalau dalam kamu mengirob, kamu dapati sesuatu tersebut adalah sebuah cabang, maka kamu harus datangkan alasan untuk sesuatu cabang tersebut. Kenapa harus datangkan alasan? Karena dengan datangnya alasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya itu merupakan cabang dari aslinya. Jadi, kaidahnya,
ketika nanti kita dalam mengirob kita sebutkan sebuah cabang, maka kita harus datangkan alasannya. Kalau misalkan kita tidak mendatangkan alasannya, nanti akan terjadi iham, akan terjadi sebuah masalah. Apakah ini merupakan masalah asli atau cabang ya, atau sesuatu yang asli atau sesuatu yang cabang ya? Kalau misalkan kita nggak mendatangkan alasannya, maka orang akan menganggap, oh ini aslinya. Kalau misalkan kita mendatangkan cabang, maka berarti kalau mendatangkan alasan berarti itu adalah masalah cabangnya. Itu ya, ingat kaidah yang nanti akan terus berada di dalam pelajaran nahwu tersebut. Artinya ketika kita menyebutkan sebuah cabang, maka kita harus datangkan sebuah alasan. Nah itu. Izin bertanya apa Ustaz? Maaf Silakan. potong. Di bagian atas tadi itu yang ja'a jaiduna itu kan sebenarnya cabang Ustaz, tapi tidak disebutkan li'annahunya Ustaz. Di atas yang di atas tadi alamat marfu itu. Betul. Karena Ini, ada rofanya itu. Nah, betul. yang Ini, bil wawi itu tidak disebutkan dia apa namanya li'annahunya nggak disebutkan Ustaz. Karena musonif kitab ini di sini hanya ngasih tahu gambaran umumnya dulu. Pendetilannya ada di setelahnya. Oh. Sama seperti Nggak ada tadi. makanya tadi. Sama seperti tadi. Kenapa kok domahnya nggak disebut muqaddar, nggak disebut zahirah? Nah, gitu. Karena musonif kitab ingin mendetilkan di kalimat setelahnya. Oh, gitu ya. gitu. Nah, Ustaz. Gitu. Oke. Ya. Jadi seolah-olah musonif kitab ngasih tahu kita perlahan-lahan sebuah maklumat. Gitu. Oke, yuk. Wajam utaksir, adapun jamak taksir. Nah, di sini kan kita kan seolah-olah kita bertanya, wahai musonif kitab, jamak taksir itu apa? Nah, musonif kitab ngasih tahu, wahwa dia adalah mataghayyara, apa-apa yang berubah an binain dari sebuah bangunan mufradnya, dari sebuah bangunan mufradnya. Yaitu apa contohnya? Contohnya kalimat rojulun. Rajulun merupakan mufrad. Jamaknya apa? Rijalun. Terus misalnya qaflun, sebuah gembok. Apa jamaknya? Akfalun. Jamaknya adalah akfal. Misalnya apa lagi? Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalnya maun. Maun, apa namanya? Air. Jamaknya apa? Miyahun. Terus misalnya apa lagi? Kitabun. Jamaknya apa? Kutubun. Kalau diperhatikan kalimat rijalun asalnya adalah rojulun. Kalimat kitabun asalnya kalimat kutubun asalnya adalah kitabun. Nah, itu disebut sebagai perubahan dari bentuk yang mufrad menjadi bentuk jamak dan dia berubah harokatnya, berubah hurufnya, itu disebut sebagai namanya perubahan jamu taksir. Nah, dalam keadaan jamak taksir ini juga rofaknya itu dengan domah. Jadi rofaknya jamak taksir itu dengan domah. Contohnya apa? Nahwu ja'a rijalun wa ja'al usaro. Nah, usaro ini kan nggak ada domahnya. Oh, mungkin dia adalah sesuatu yang lain. Maka kita lihat apa penjelasan berikutnya. Farijal, maka rijal dan yang semisal dengan rijal yaitu jamak taksir, cara mengirobnya dengan fa'ilun marfu'un bidommatil zahirati az-zahirah, dengan domah yang nampak. Wal usara ini merupakan jamak taksir seperti itu, maka cara mengirobnya fa'ilun marfu'un bidommatil muqaddarati, dengan domah yang dikira-kira. Berarti kan cabang. Kita harus mendatangkan alasannya. Kenapa kok dia muqaddarah? Litta'adzur. Tersebab dia sukar untuk diucapkan. Nah, ini tempat kedua dari rofa yang dengan waw. Tadi pertama tempatnya ada di isi mufrad, yang kedua tempatnya ada di jamak taksir. Yang ketiga ada di jam'ul muannasi salim. Ada di jamak muannas salim. Seolah-olah musonif kitab, kita bertanya sama musonif kitab, yaitu Sayyidani Dahlan. Syekh, apa itu yang dimaksud dengan jamak muannas salim? Disebutin oleh beliau, wahwa dia adalah majumi'a, apa-apa yang dijamakkan bi alifin watain mazidataini, dengan alif dan dengan ta yang keduanya adalah huruf tambahan. Berarti nanti
kalau kita temukan sebuah isim yang ada ketambahan alif sama ta, maka bisa kita hukumi dan pasti kita harus hukumi dia dengan jamak muannas salim. Contohnya apa? Kalimat al-muslimatu. Al-muslimatu. Kalimat muslimat dalam hal itu kita hukumi sebagai jamak muannas salim. Tersebab apa? Tersebab karena adanya alif dan ta. Misalnya apalagi ustadzatu. Nah, ustadzatu itu merupakan jamak muannas salim. Karena apa? Karena ketambahan alif dan ta. Berarti jamaknya para ustazah itu adalah ustadzatu. Oke? Nah, lalu jamaknya ustadz apa? Asatidzah. Nah, gitu ya. Itu apa namanya? Cara kita bisa menghukumi sesuatu tersebut itu apakah jamak muannas salim atau yang lainnya, yaitu dengan kita lihat akhirnya ada ketambahan alif dan ta atau tidak. Oke. Yang mana alif dan ta ini merupakan mazidata ini, yaitu huruf yang tambahan. Berarti kalau ada kalimat yang alif dan ta-nya bukan tambahan, maka kita tidak bisa menghukumi dia jamak muannas salim. Semisal seperti apa? Semisal kalimat azriat. Ada nanti sebuah, kalau nggak salah itu azriat itu nama sebuah negara seperti itu. Nama sebuah negara yang di situ dihukumi sebagai azriat dengan menggunakan alif dan ta. Nah, di situ nggak bisa kita sebut sebagai namanya jamak muannas salim tersebab alif dan ta-nya merupakan sesuatu yang asli. Nah, itu ya. Itu nanti ada di pelajaran yang lainnya. Jadi, kalimat mazidata ini merupakan kaidah atau merupakan sebuah batasan yang mana kita bisa menyebut jamak muannas salim itu dengan adanya ketambahan alif dan ta pada suatu kalimat tersebut. Nahwu contohnya apa? Ja'atil hindatu. Ada ketambahan alif dan ta-nya. Maka sesuatu yang semisal dengan al-hindatu diirabnya dengan apa? Diirabnya dengan fa'ilun marfu'un bidommati dzahirati. Dengan domah yang nampak. Ini tempat ketiga dari rofa dengan domah. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga dengan jamak muannas salim. Nah, itu tandanya ya distabiloin. Rofa dengan domah, pertama di isim mufrad, stabilo. Seperti itu. Nih, saya stabiloin aja di sini. Misalnya, oh nggak bisa ya. Nggak bisa distabilo ini. Jamak taksir, stabiloin. Jamak muannas salim distabiloin. Terus isim mufrad distabiloin. Bahwasanya dia rofaknya dengan domah. Terus yang ketiga atau yang keempat, tempatnya di mana? Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il yang mudhari'. Contohnya apa? Yadribu Zaidun wa yakhsha amrun wa yarmi bakrun. Kalimat yadrib dan yang semisal dengan yadrib berarti yaskunu, yadhabu, terus yajlisu, terus yaftahu, dan yang semisal dengan yadrib yaitu adalah fi'il yang salim. Maka kita mengirabnya dengan cara gimana? Fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un biddommatin dzahirati. Dengan domah yang nampak. Dengan domah yang nampak. Ini cara kita mengirab pertama dari fi'il mudhari' tersebut. Cara kedua, cara kita mengirab fi'il mudhari' tersebut karena fi'il mudhari' punya 3 jenis seperti itu, yaitu contoh keduanya adalah yakhsha. Yakhsha itu dengan apa? Fa'ilun fi'lun mudhari'un marfu'un bidommatil muqaddarah, dengan domah yang diperkira-kira. Tersebab apa domah kira-kira? Li ta'adzur, dengan ta'adzur. Dan yang ketiga adalah yarmi. Yarmi itu dengan apa? Fi'lun mudhari'un bidommatil muqaddarati as-siqalu, karena sikol, karena berat diucapkan domah tersebut karena sebelumnya atau domah tersebut berada di atas huruf ya. Ya dan domah itu adalah keduanya sesuatu yang sikol. Maka bertemunya dua sikol harus ada sikol yang dihapus
atau harus ada sikol yang dihilangkan, maka domahnya dihilangkan. Maka kita baca yarmi. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari domah yang dia itu menjadi alamat i'rab. Pertama diisi mufrad, kedua di jamak taksir, yang ketiga di jamak muannas salim, yang keempat ada di fiil mudhari. Silakan kalau diskusi sampai di sejauh ini di paragraf ini. Ya Ustaz. Silakan. Oh, ta'adzur sama sikol itu bedanya di mana Ustaz? Ta'adzur dia tidak mungkin bisa gini. Secara bahasa, ta'adzur itu maknanya adalah sesuatu yang ini, sesuatu yang sukar. Sesuatu yang sukar. Sikol itu sesuatu yang berat. Secara bahasa, ta'adzur maknanya sukar, sikol itu berat. Ta'adzur sukar karena ketidakmungkinan kita untuk menyebut domah pada akhir dari sebuah fiil mudhari tersebut. Yakhsha. Nah, ini sukar kita untuk menyebutkan domah. Nggak mungkin bisa. Nah, itu ta'adzur. Sedangkan fikol itu kita bisa ungkapinnya hanya saja berat di lisan. Contohnya kalimat yarmi. Kita bisa bilang yarmiu. Yarmiu. Sangat bisa kita bilang. Akan tetapi orang Arab itu menganggap ketika ada domah dan ya itu merupakan dua hal yang sikol. Domah udahlah sikol, ya juga sikol. Maka ada sikolan, ada dua kesikolan, maka harus ada salah satu di antara dua sikol tersebut yang dihilangkan. Jadi dihilangkanlah domahnya. Karena kalau kita menghilangkan ya-nya, nanti akan terjadi perubahan dari kalimat yarmi tersebut. Itu perbedaan antara ta'adzur sama sikol, Pak Rudi. Atau ada diskusi yang lain, silakan. Ya, mungkin dikit lagi Ustaz. Nah, itu dari itu kan Yahsya itu sebelumnya fathah ya. Betul. Ya karena memang sebelumnya fathah itu gitu. Ya menjadi ta'adzur gitu maksudnya. Karena sebelum enggak bukan Pak, karena tersebab alifnya ini loh. Alif Ya. maksurahnya. Alif itu dia tidak pernah menerima harokat, Pak. Iya, iya. Nah, itu sukarnya di situ. Sukarnya karena dia tidak menerima harokat. Dan kita, gimana cara kita bilangnya gitu loh. Maka kita bilang ta'adzur. Karena sukarnya dia untuk menerima harokat. Ya, ya, Ustaz. Ya, silakan kalau ada yang lain diskusi. Tidak ada ya. Nah, berikutnya musonif kitab dalam hal ini adalah Syekh Zaini Dahlan dan Syekh Ibnu Ajurum itu memberikan sebuah kita ngasih tahu kita bahwasanya ada pengecualian atau ada dobit, ada qaid, ada batasan-batasan di mana fiil mudhari tersebut itu bisa kita bilang rofa'nya dengan domah. Kapan? Wa qauluhu dan perkataan Nazim yaitu Ibnu Ajurum al-fi'lu al-mudhari'u fi'il mudhari alladzi yang mana dia itu lam yattasil tidak terhubung padanya sesuatu bi akhirihi pada akhirannya itu merupakan ihtirazu. Itu merupakan sebuah ihtiraz. Ihtiraz itu coba dicatat ya. Ihtiraz adalah ibadu penjauhan, ibadu sebuah penjauhan kulluma yusabbibu sebuah penjauhan atas apa-apa yang bisa menyebabkan al-lubsu sebuah kesamaran atau sebuah iltibas itu sebuah keserupaan al-lubsu sebuah keserupaan. Jadi ibadu kulluma yusabbibu al-lubsu. Jadi sebuah
ihtiros adalah sebuah penjauhan pada apa-apa yang bisa menyebabkan terjadinya kesamaran. Nah, itu disebut sebagai namanya ihtiroz. Gitu ya. Kullum ibadu kulli atau ibadu kulluma ya, kulluma yusabbibu al-lubsu ila akhirih. Dan yang semisal dengan al-lubsu tersebut. Itu disebut sebagai namanya ihtiroz. Oke. Ihtirozun. Dia adalah sebuah ihtiroz, sebuah penjauhan atau sebuah sesuatu yang ngasih tahu kita amma pada apa-apa yang idza apabila karena sesuatu tersebut itu ittisola yaitu menempel bihi dengannya aliful isnain pada alif isnain. Contohnya apa? Yadribani. Nah, pada yadribani ini fi'il mudhari'nya bukan dengan domah tapi dengan alif. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bertaut pada fi'il mudhari' tersebut, yaitu apa? Alif. Nah, ini alif. Seperti itu. Alif. Yang kedua, apa contohnya? Tadriban. Nah, ini merupakan sesuatu yang bertaut pada fi'il mudhari' tersebut. Maka fi'il mudhari' meskipun ini fi'il mudhari' juga, tapi dia tidak rofaknya dengan domah, tapi dengan yang lain. Tuh, ya. Yang kedua, musannif kitab ingin menjauhkan kita kepada fi'il mudhari' jenis yang kedua, yaitu apa? Dengan waw. Kalau tadi dengan alif, yang sekarang dengan waw. Contohnya apa? Yadribun, watadribun. Nah, musannif kitab ingin ngasih tahu kita bahwasanya meskipun ini fi'il mudhari', ya, wahai para pembaca, akan tetapi fi'il mudhari' ini itu bertaut dia dengan sesuatu, yaitu apa? Dengan waw. Maka dia rofaknya bukan dengan domah, tapi dengan yang lain. Yang ketiga, awil ya'u au ya'u al muannasi atau dengan ya yang muannas. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga, meskipun dia fi'il mudhari', dia rofaknya bukan dengan domah, tapi dengan yang lain. Contohnya apa? Pada kalimat tadribina, pada kalimat tadribin. Ini bukan dengan domah, tapi dengan yang lain. Nah, semua itu tadi fa'innahu, maka kalau kamu tadi sudah mengetahui jenis-jenis fi'il mudhari yang lainnya selain dengan domah tadi, fa'innahu, maka sesungguhnya fi'il mudhari tersebut itu yurfa'u, itu dirofakkan bisubutin nun, dengan adanya nun. Jadi bukan dengan domah tapi dengan nun. Kama sayati, sebagaimana yang nanti akan saya jelaskan. Betul. Ini ihtiros yang pertama mengenai tentang tasrifan dari fi'il mudhari. Yang kedua, ihtirozun aidon adalah sebuah ihtaroza aidon, dan juga ada pengecualian yang lain amma, yaitu ketika kapan? Amma idza ittasalat, apabila si fi'il tersebut itu ittasalat bihi atau utus apa ya ittasalat ya, ittasalat bihi nunu taukid, dengan nun taukid yang khafifah awis sakilah, yang dia itu apa namanya bertaut dengan nun taukid, nun penegasan, baik yang bentuknya khafifah, yang lembut ataupun yang berat. Contohnya apa? Layus janana, aslinya adalah yus janu, tapi dia ada ketambahan nun kedua. Nah, nun yang kedua ini disebut sebagai namanya nun taukid. Nah, jadi dibacanya layus janana, maka kamu wahai, apa maka dia wahai Yusuf, dia akan dipenjarakan. Walayakunam minasoghirin, dan dia juga akan menjadi sesuatu orang-orang yang terhinakan. Ini merupakan
perkataan dari Imro'ah Fir'aun, dari Ratu Fir'aun yang ingin kalau dalam tafsirannya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, dalam hal ini Imro'ahnya Fir'aun itu sangat menginginkan Yusuf itu agar dipenjara. Maka kalimat yang digunakan layus janana. Karena Imro'ahnya Fir'aun itu ingin memenjarakan Yusuf daripada menghinakan Yusuf. Maka kalimat menghinakannya menggunakan nun khafifah di sini. Jadi layus jananna walayakunam minasoghirin. Nah, jadi tafsir dari ayat tersebut bahwasanya Imro'ahnya Fir'aun ingin sekali memenjarakan Yusuf daripada menjadikannya dia orang yang terhina. Itu tafsirannya. Oke, balik lagi ke masalah i'rab ini. Bahwasanya kalimat walayakuna ini di sini tapi walayakunan, tapi nannya diganti menggunakan alif ini, dan ini boleh ketika ada alif nun khafifah diganti dengan alif dan ada tanwinnya, itu boleh seperti itu dalam penulisannya. Maka dalam hal ini meskipun dia fi'il mudhari akan tetapi dia bertaut dengan nun khafifah yang sakilah ataupun khafifah, nun taukid yang sakilah ataupun khafifah, maka maka fi'il mudhari itu yubna alal fathi, maka dimabenikan dengan fathah. Maka kita nggak bisa bilang kalau dia itu marfu, nggak bisa bilang. Maka kita bilang fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi. Jadi kalau tadi bahasanya fi'lun mudhari'un marfu'un, ini beda. Fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi. Kenapa? Karena dia bertaut dengan nun taukid, nun penegasan baik yang khafifah ataupun yang sakilah. Yang kedua, kalau dia bertaut dengan nun niswah, nun perempuan, bahasanya seperti itu. Karena ini ngomongin jamaah perempuan. Nahwu contohnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna kamilaini. Dalam hal ini dalam Quran surat Al-Baqarah disebutin bahwasanya wal walidatu, hendaknya para ibu-ibu tersebut yurdi'na, hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Kamilaini, dengan 2 tahun yang kamilah. Nah, hendaknya seperti itu. Nah, kalimat yurdi'na meskipun dia merupakan bagian dari fi'il mudhari, akan tetapi dia rofaknya bukan dengan domah, tapi dengan sukun, dengan yurdi'na. Aslinya adalah yurdi'u, aslinya yurdi'u. Akan tetapi karena ini lagi ngomongin jamaah perempuan, maka kita bilang yurdi'na. Dan kalimat ainnya itu dengan sukun, bukan dengan domah. Maka fi'il mudhari tadi kita bilang fa'innahu yubna ala sukun, maka dia dimabenikan dengan sukun. Maka ketika ada kalimat yurdi'na atau kalimat yang semisal dengan yurdi'na, misalnya yajlisna, yadribna, terus yaskunna, terus apalagi misalnya yaktubna, yang semisal dengan fi'il mudhari tersebut, maka kita bilang fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Nah, ini merupakan pengecualian dari fi'il mudhari. Berarti khulasah dari perkataan musonif ini bahwasanya enggak semua fi'il mudhari itu rafa'nya dengan dhammah. Hanya fi'il mudhari dalam satu keadaan saja, yaitu apa? Yaitu dalam keadaan dia itu yadribu atau yaf'alu atau yang semisal dengan fi'il mudhari tersebut. Dan kalau dia bertaut dengan alif, maka bukan. Kalau dia bertaut dengan waw, maka bukan. Kalau dia bertaut dengan ya, maka bukan. Kalau dia bertaut dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah, bukan. Kalau dia bertaut dengan nun niswah, maka bukan. Maka hanya yang tidak bertaut dengan apapun itu adalah fi'il mudhari yang rofaknya dengan domah. Nah, ini merupakan penjelasan dari rofaknya dengan domah. Silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ada kalimat, ada dalam suatu kitab tersebut yang masih belum bisa difahami maksudnya dan terjemahannya, sok silakan ditanyakan. Ya, nanya Ustaz, Afwan Ustaz.
Itu yang mabni itu layus janan na itu yang ada nun taukid, yang taukidnya sakila itu yang mabni alal patinya nun yang pertama atau nun yang kedua Ustaz? Nun Layus yang janan pertama. na mabni alal fatih. Fatihnya nun yang pertama atau nun yang kedua? Bukan di nun pertama, bukan di nun kedua, tapi di nanya ini Pak. Berarti nun yang pertama Ustaz ya? Enggak, ini nunnya ada 3 Pak. Nunnya ada 3. Nun sukun, nun, Oh, nah, nunnya ada 3. nah. Nah, di nun yang Jadi pertama, nun yang lampiilnya Ustaz ya? betul. Oh, nah Ustaz, kalau khair Ustaz. Oke, Wak Yakub. Oke, yang lainnya ada di sini. Silakan. Itu menanya itu saat kalau itu nahu jadi khobar itu saat Jadi khobar dia. dari mubtada yang dibuang. Betul. Kalau mubtadanya takdirnya apa Ustaz ya? Zalika. Oh, zalika ya. Ya. Jadi kayak gini. Zalika nah. Semisal kita bilang gini, ita sholat binun niswah. Atau dengan bertautnya dengan niswah. Yang itu, yang itu, si ita sholat binun niswah itu contohnya apa? Contohnya adalah, yang itu contohnya, gitu. Al-wal walidatu yurdi'na. Oke? Ya, yang lainnya ada diskusi? Nggak ada. Yuk. Ini alamat pertama itu dengan doma. Yang kedua alamatnya dengan waw. Jadi bukan, kalau guru saya itu bilang katanya orang-orang Indonesia, orang-orang pelajar wafidin tuh nyebut waw itu wow. Wow. Yang benar tuh wow katanya. Nggak tahu ya apakah lisan kita juga begitu. Tapi kayaknya sih enggak lah ya. Wow. Jadi wow gitu. Wow. Nah itu ya. Jadi bukan wow, bukan yang lainnya. Silakan. Ya, wa ammal waw fatakunu alamatan lirrafi fi maudi'aini. Ada di 2 tempat. Pertama apa? Fi jam'il muzakkari salim, di jamak muzakkar salim, wa fi asma'il khamsah. Dan di isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, saudara kerabat dari bapakmu atau dari ibumu, wafuka, lisanmu atau mulutmu, wazumalin. Kalimat zunya ini ya, zu ini bermakna sahib. Seperti itu, wazumalin, si pemilik harta, atau wazu ilmin, atau wazu nasabin, atau wazu mansibin. Kalimat zu di sini bermakna sahib, pemilik harta, pemilik ilmu, pemilik jabatan, dan lain sebagainya. Yakni, lagi-lagi, yakni an-najam al-mudzakkari salima, bahwasanya jamak muzakkar salim, wa asma al-khamsati, dan isim yang 5, yu'rafu, diketahui rofaknya, biwujudil wa, dengan kewujudan waw. Fatakunu, dan waw tersebut itu marfu'atan. Dia akan menjadi marfu atau menjadi sesuatu yang marfu bil wawi, dengan waw. Yang mana waw ini merupakan apa? Merupakan niabatan. Niabatannya menjadi hal. Seperti itu. Ya, menjadi hal. Menjadi niabatan. Dia menjadi pengganti atau sebagai pengganti anid dommati, dari dommah. Kenapa kok niabah dengan domah? Karena alamat asirofa itu dengan domah. Kalau dengan selain domah, maka dia merupakan cabang. Dan itu merupakan niabah. Berarti kalau rofanya dengan domah, maka dia asli. Maka kalau rofa dengan waw, maka kita bilang niabatan anid domah. Maka dia merupakan sebuah pengganti dari domah. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan bijam'il muzakkari salim, dengan jamak muzakkar salim itu apa? Titik 2, al-lafzu, dia adalah sebuah lafaz ad-dalu, yang menunjukkan ala, atas, al-jam'iyah, atas sesuatu yang
terhimpun di dalamnya atau dalam kalimat tersebut biwawin wanunin, dengan waw atau nun. Seperti itu. Terus apa? Wanu apa? Fi akhirihi fi halati rofi. Waw dan nun pada kondisi akhirnya dalam kondisi rofa. Wayai wanuni atau dengan ya dan nun. Dan ya dan nun fi halatai. Pada dua keadaan. An-nasbi wal jari. Dengan nasab dan dengan jar. Zalika nahwu itu ya. Nahwu contohnya adalah az-zaiduna. Ini dalam kondisi rofa berarti maka dia dengan waw. Wa ra'aita zaidaini wa maratu bi zaidaini. Maka ini dengan nasab, ini dengan jar. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Fazaiduna dan kalimat zaidun fi qaulika dalam perkataanmu yaitu jaa azaiduna, yaitu za dengan zaidun, kita bilangnya gimana? Cara mengirobnya fa'ilun marfu'un bil waw. Marfu dengan waw. Wanun adapun nun atau dan nun iwadun merupakan sebuah pengganti atau niabah anit tanwin dari sebuah tanwin. Yang mana tanwin itu merupakan tanda dari isim mufrad. Gitu. Semisal begini, biar makin tergambar maksudnya gimana. Sebentar saya siapkan. Saya siapkan sebentar. Agak lama ini. Sebentar. Tanya sambil nunggu Ustaz. Boleh, Kalau boleh. iwadun muradifnya niabatan Ustaz ya? Iwadun. Ya, bisa. Iwad pengganti, bisa. Muradifnya pengganti. Nah, apa ya? Ini buku apa namanya? Buku Muqaddimah Al-Ajurumiyah Syarahnya Syahrul Dahlan ini termasuk buku yang punya banyak inayah ulama di situ. Maka sangat penting dan juga sangat pas kalau kita belajar buku ini di awal-awal ini seperti itu. Nih ya, udah dapat yuk. Alhamdulillah. Yuk. Saya share screen. Oke. Nah, ya semisal ada kalimat gini. Oke. Kalimat sebelum itu saya kalimat Zaid kan gini kan tulisannya Az-Zaid. Zaid. Nah, gini. Aslinya adalah Zaidu. Ini ada tanwinnya. Nun. Zaidun. Lalu jadilah karena ketambahan ini maka kita bilang adalah Zaidun. Jadi Zaidu tambah nun itu merupakan Zaidun. Sedangkan Az-Zaiduna gitu ya, Az-Zaidu aslinya itu Az-Zaidu. Nah, Az-Zaidu tambahin waw. Az-Zaidu karena dia pengganti dengan waw dan ditambahin na. Nah, na-nya ini serupa dengan nun yang ada di sini. Nah, na-nya ini kenapa disebut sebagai namanya pengganti atau niabah atau iwadun anit tanwin. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan iwadun itu nunnya di sini loh. Gitu. Oke. Nah, ada diskusi silakan.
Misalnya lagi, misalnya di contoh yang kedua, misalnya Az-Zaidan, misalnya aslinya tuh begini aslinya. Az-Zaida, Az-Zaida, dan tambahin ni. Nah, ini jadilah Az-Zaidani. Nah, kita mengirabnya gimana? Nunnya ini iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Yang dimaksud dengan iwadun itu apa? Artinya di sini adalah tanwin, ada tanwin di situ dia. Nah, gitu. Tak, kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Semoga paham dengan yang sedikit ini. Nggak ada ya? Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, jadi kalimat iwadun tadi udah kita baca. Yang kedua, di mana lagi tempat kita rofaknya dengan waw, yaitu dengan asmaul khamsah. Dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah tadi apa aja? Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Abuka artinya bapamu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuka itu kerabat laki-laki ataupun kerabat, intinya kerabat aja, kerabat dari ibu ataupun bapak. Wafuka mulutmu, wazumalin, kalimat zunya ini ya yang menjadi domahnya itu atau menjadi yang kita harus lingkari, kita punya pemilik malin, pemilik harta. Fakulu wahidin, maka semua itu tadi wahidin minha, setiap yang tadi disebutkan cara mengirobnya adalah fa'ilun marfu'un bil waw, dengan waw. Niabatan anid dommati. Wawnya itu sebagai niabah dari kata dommah. Ingat, kata niabah itu dipakai ketika kita bilang marfu'un bil waw. Dan kalimat iwadun itu dibaca atau kita pakai ketika kita mengi'rab kalimat musanna ataupun jamak muzakkar salim. Perhatikan perbedaannya. Wa nunu iwadun anit tanwin. Nah, di sini bil waw niabatan anit tanwin. Ustaz nanya bentar, Ustaz. Silakan. Kedudukan niabah itu jadi maf'ul mutlak atau apa, Ustaz? Dia bisa jadi maf'ul mutlak, betul. Bisa jadi maf'ul mutlak dengan takdir. Iya, iya. Seperti itu. Nah, ya. Oke, dah ya. Ya, lanjut. Wa kullu min jam'il mudzakkari salim wa asma'il khamsati lahu syurutun. Dan setiap jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah dia punya syarat-syarat. Tatlubu minal mutawwalat, maka kamu bisa mencarinya di dalam kitab-kitab yang lebih tebal lagi atau yang lebih panjang lagi penjelasannya. Tuh, ini yang dimaksud dengan mutawalat, artinya kitab-kitab yang semisal dengan kitab ini tapi lebih panjang lagi penjelasannya. Oke. Ya, lagi silakan kalau diskusi sampai di waw ini sebelum kita lanjut ke alif. Tidak ada? Oke, lanjut. Wa amal alifu, dan adapun alif. Alif yaitu fatakunu alamatan lirraf'i, sebagai alamat rafa juga. Di mana tempatnya? Fitasniyatil asma'i khosotan. Di tempat isim yang musanna yang dikhususkan. Nah, gitu, kurang lebih. Atau yang dia itu keadaannya khusus. Nah, bisa jadi hal dia. Gitu. Al-muradu maksudnya, apa maksudnya? Minat tasniyatil asma'i al-musanna.
yaitu maksudnya adalah dengan musanna. Apa itu musanna? Wal muradu minhu, yang dimaksud dengan musanna itu adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan ala isnaini, pada dua hal, pada dua atau pada sesuatu yang dua, gitu. Pada sesuatu yang dua. Bi alifin wa nunin, dengan ketambahan alif dan nun. Jadi ba di sini artinya itu ketambahan atau dengan adanya alif dan nun fi akhirihi, pada akhirannya. Terus apalagi fi halati rofi, pada keadaan rofa. Wa ya'i wa nuni, dan ya dan nunnya kapan? Fi halatai, pada dua keadaan, keadaan nasab dan keadaan jar. Nasab dan jar nanti kita insya Allah akan kita bahas seperti itu di bab berikutnya. Nahwu, contohnya apa? Ja'a az-zaidan wa ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. Nah, itu. Az-zaidan, maka zaidan cara mengirabnya fi qaulika az-zaidani fa'ilun marfu'un. Dia adalah sebuah fa'il yang marfu'. Gitu. Wa alamatur raf'ihi, dan alamat rafa'nya dengan al-alifu, dengan alif niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Disebutin lagi musannif kitab supaya kamu enggak terjadi iltibas, enggak terjadi kesamaran antara waw, ya, dan nun yang ada di musanna dan alif dan nun, atau nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak muzakkar salim, maka saya jelaskan. Wal farqu bainal musanna wal jam'i, dan perbedaan antara musanna dan jamak fi halatai, pada dua keadaan, yaitu keadaan nasab dan keadaan jar. Maknanya apa? Annal ya'a, bahwasannya ya, allati fil musanna, yang ada di musanna itu maftuhun, itu harokatnya adalah fathah. Ma qablaha, yang ada sebelum fathah tersebut itu apa? Maksurun ma ba'daha, yang mana fathah sebelumnya dan maksur sesudahnya. Zaidani, fathah sebelumnya dan kasrah setelahnya. Wa fil jam'i, dan di jamak maksurun qabla nun, maksudnya itu ya, maksurun qabla nun, ya, misalnya muhsinina dan maftuhun ba'da nun, dan maftuh setelah nun. Jadi muhsinina dan muhsinina, gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan maksurun maqablaha maftuhun ma ba'dah. Maksurun maqablaha maftuhun ma qablaha. Gitu. Terus wanun, dan adapun nun yang tadi kita bilang merupakan iwadun anit tanwin. Dia merupakan iwad dari tanwin. Fil ismil mufradi fi kulli minat tasniyati wal jam'i, pada setiap isim yang jamak dan isim yang musanna. Silakan kalau ada yang tertinggal dalam mengartikan, kalau ada yang sulit dipahami, silakan dijawab, silakan ditanyakan. Ustaz, iwad sama niabatan tadi itu sama pengganti ya? Cuman kalau iwad itu penggantinya sebagaimana tadi dijelaskan, dari tanwin yang nun yang dijadikan tanwin gitu ya. Betul. Kalau niabatan tadi pengganti dari seperti dhammah, i'rab gitu ya. Betul. Oh iya, perbedaannya itu ya. Betul. Ya. Iya, yang lainnya silakan kalau diskusi.
Ada ya? Oke, yuk lanjut. Wa amanun. Nah, ini merupakan alamat terakhir. Alamat terakhir dari rofa. Dan nun, apa ketika dia bertaut dengan wa amanun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari berarti tadi yang tadi kita sebutin. Ada fi'il mudhari yang bertaut dengan waw, ada yang bertaut dengan alif, ada yang bertaut dengan fathah, ada yang bertaut dengan sukun. Nah, itu semua tautan-tautan tersebut itu disebut sebagai namanya ataupun disebut rofaknya dengan nun. Itu tadi waw, alif seperti itu rofaknya dengan nun. Contohnya apa? Nahwu. Contohnya dari hal tersebut adalah yaf'alani wa taf'alani, atau domir jamak atau domiru jam'in, yaf'aluna wa taf'aluna. Dan yang ketiga adalah domir mu'annas mukhatabah, taf'alina. Nah, jadi tasniyah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Hadhihi al-auzanu. Ini merupakan sebuah wazan, sebuah timbangan. Tusamma al-af'alal khamsata. Dinamakan sebagai af'alul khamsah. Watakunu nun, dan nun allati fi akhiriha, yang mana nun tersebut berada di akhir dari af'al yang 5 ini, alamatan ala raf'iha, sebagai alamat. Ini merupakan khobar dari takunu ya. Khobar dari takunu, alamatan ala raf'iha. Wa takunu nun alamatan ala raf'iha. Fahiyya, yang mana hal itu atau nun itu marfu'atun. Marfu' dengan apa? Bisubutin nun, dengan tertancapnya nun atau dengan kemunculan nun. Niyabatan anit dommah, sebagai niyabah dari dommah. Fatakulu, dan contohnya seperti ucapanmu, az-zaidani yadribani. Maka cara mengi'rab dari yadribani itu gimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun, dengan munculnya nun. Niyabatan anid dommah, sebagai pengganti dari dommah. Wakadha, dan begitu juga antuma tadribani wa zaidun wa yadribun wa antum wa tadribun wa anti tadribin. Semuanya ini fakulu hadhil amsilah, dan semuanya ini seperti itu. Ya, silakan. Dan seluruh semuanya ini adalah amsilatun marfu'atun, sebagai permisalan-permisalan yang marfu'. Wa alamat raf'iha, dan alamat rafa'nya atau fakulu hadhil amsilat. Oh ya. Marfu'atun wa alamat raf'iha, dan alamat rafa'nya apa? Dengan subutun nuni, dengan subut nunnya. Nah, ini ya sifat ya. Ini merupakan sifat ya, jumlah ismiyah dan khobar dengan sifat ya, sifatnya marfu'. Wa alamatu raf'iha, dan alamat rafa'nya itu dengan subutun nun, dengan munculnya atau dengan hadirnya nun. Wal alif fil awal, alif di tadriban, yadriban ini, yadriban dan tadriban. Wasani itu fa'ilnya. Gini. Afan. Wal alifu, dan adapun alif di yang pertama dan alif yang kedua seperti itu. Alif yang pertama itu maksudnya adalah yadriban dan tadriban. Itu ya, maksudnya alif pertama yadriban dan tadriban. Alifnya ini merupakan fa'il. Alifnya merupakan fa'il. Ingat, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah alifnya ini.
Fa'ilnya merupakan alif. Fa'ilnya merupakan alif. Oke. Wal waw fisalis warobi, dan adapun waw pada kalimat mana tadi, tadribun dan yadribun, tadribun dan yadribun, ini fa'ilnya adalah waw. Waw ini merupakan fa'ilnya. Tayyib. Wal ya fil khamis, dan ya yang pada yang kelima yaitu tadribin wa anti tadribina. Ya-nya ini merupakan apa namanya, fa'ilnya. Dan inilah tempat-tempat di mana rofaknya dengan subutun nun, seperti itu. Jadi kita bilang fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun. Silakan kalau ada yang ketinggalan, ada yang belum dipahami, dan ada yang belum dimengerti, silakan kita diskusi. Dari Pak Nana, dari Pak Rudi, dari Mbaknya juga silakan. Insyaallah paham, Ustaz. Insya Allah paham. Oke. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Seperti itu. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini di babul rofa. Insya Allah di bab khamis itu dan linasbi khamsu alamatin al-fathah wal alif wal kasr wal ya wal fasbun. Oke. Kita buat ini, buat apa namanya? Buat khulasoh dulu seperti itu. Khulasohnya seperti apa? Pertama, kita bilang bahwasannya khulasohnya, ya kita ini dulu biar nanti yang nggak hadir bisa ngambil faedah. Pertama, rofa ar-rofu itu ada 4. Pertama dengan doma, kedua dengan al-waw, ketiga dengan alif, keempat dengan nun. Seperti itu. Doma itu ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Pertama ada di al-ismu al-mufradu. Yang kedua ada di jam'u taksir. Tadi definisi seperti itu. Yang ketiga ada di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, jam'ul muannas salim. Yang keempat ada di fi'il mudhari yang allazi, jangan lupa ditambahin allazi lam yattasil, yang tidak bertaut padanya bihi syai'un, sesuatu apapun. Oke. Terus yang kedua al-waw, wal waw. Al-waw ada di 2 tempat. Pertama di jam'ul mudzakkari salim, dan jangan lupa ya, diingat-ingat setiap definisi yang disampaikan di dalam kitab ini, karena definisi yang di dalam kitab ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kedepannya, seperti itu. Yang kelima ada di asmaul khamsah. Asmaul khamsah juga dihafalin, ada abuka, akuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Yang ketiga ada di alif. Alif ini ada di isim musanna atau isim tasniyah. Tasniyah atau musanna sama aja ya. Tasniyah atau musanna sama aja. Seperti itu. Yang kelima ada di nun atau subutin nun. Subutin nun. Itu ada di mana? Ada di al-af'al al-khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yang mana af'alul khamsah itu apa aja? Ada yaf'alani,
yaf'alani wa taf'alani. Terus wa yaf'aluna. Terus wa taf'aluna. Kayaknya saya yang salah tuh tulis. Ini taf'aluna ya. Yaf'aluna. Terus yang terakhir adalah taf'alina. Taf'alina. Alina. Itu taf'alina. Terus ini udah cukup ya. Ini merupakan tempat-tempat yang harus dihafal. Tuh. Nah, berikutnya kalau kita ngomongin soal niyabah itu ngomongin soal gini. Wajam apa namanya? Wa alamatur raf'ihi dengan apa? Dengan waw. Ini kita jangan lupa kita tulis niyabatan anid dhammah. Jadi jangan lupa ini merupakan niyabatan anid dhammah. Terus alif juga kita bilang niyabatan anid dhammah. Terus ini juga kita bilang subutin nun, apa kita bilang? Niyabatan anid dhammah. Seperti itu. Terus khusus di jamak apa di jamak muzakkar salim? Kita bilang apa tadi? Iwadun anid tanwin tambahan. Kita baca iwadun anid tanwin. Terus yang ke ini juga ya di musana ya kita bilang iwadun anit tanwin. Nah, ini cara kita mengirab. Jadi i'rab di alif nanti kita harus ngomongin dua hal. Niyabatan anid dhammati wal musanna dan nunnya merupakan iwadun anit tanwin. Iwadun. Nah, iwadun anit tanwin. Itu yang tulisan di atas Ustaz, wawunya nggak usah ada alif lagi ya itu Ustaz. Nah, itu. Afwan yang mana Pak? Yang barusan itu udah barusan itu. Ustaz. Oh ada alif lamnya Ustaz. Ya, kan karena dia menjadi sifat Pak dari khamsah. Oh 6. Isim yang 5. Nah, gitu kalau kita bilang. 6 Ustaz. Oke, ya. Silakan kalau diskusi sebelum kita tutup dan alhamdulillah udah 1,5 jam. Ustaz, ada ingin sedikit aja Ustaz penjelasan. Kalau jamak mudzakkar salim itu kan yang akil, kemudian yang sifat. Betul. Kalau yang jamak muannas salim itu apakah semua bisa dijadikan jamak muannas salim yang ketika dia muannas Ustaz? Apakah khusus yang akil saja? Yang pernah saya dapatkan dia nanti golibannya kebanyakannya dia untuk yang akil. Kebanyakannya untuk yang akil. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan kalau dia nanti diikutkan dengan yang akil. Misalnya kata tamrin, Pak. Tamrin. Jamaknya tamrin apa? Tamrinat. Terus kita bilang, apakah latihan itu dia jamak muannas salim? Ya, dia jamak muannas salim, tapi dia disertakan karena kemiripannya dia atau punyanya dia alif dan ta. Mulhaq kalau bahasa yang sering kita dengar. Mulhaq bijami muannas salim. Salim, betul. Contohnya sayyaratun. Sayyaratun. Ya, sama, betul, sama juga gitu juga. Ya kan kalau jamak mudzakkar salim jelas Ustaz alam atau sifatun Ustaz ya. Betul. Nah, tapi kalau jamak muannas salim itu yang Anda belum terlalu itu Ustaz, belum ini betul. Nanti makanya kalau nggak salah itu kenapa kok nggak digunakan sebagai jamak muannas salim tapi jam'u bil alifi wa ta. Jadi maksudnya gitu. Ibnu Hisham itu tidak menggunakan istilah jamak muannas salim. Kenapa? Karena pada faktanya ada isim-isim yang dia itu tidak tepat
ketika dimasukkan ke dalam jamak muannas salim. Kenapa? Karena ada isim tadi, yang tadi goiru akil tadi itu. Sayyarot, tamrinat. Maka apa namanya, ungkapan yang tepat atau takbir yang tepat pada kalimat-kalimat ini yang dia itu ada alif dan ta-nya, maka kita bilang jam'un bi alifi wa ta. Nah, gitu bilangnya. Itu. Jadi sekarang artinya kita melihat hasil akhirnya aja Ustadz ya, nggak bisa membuatnya Ustadz ya. Betul, betul. Lihat apa namanya itunya saja seperti itu, akhirnya saja. Gitu. Nah, saja kalau khair Ustadz. Wah ya, oke. Ada lagi yang lain diskusi dari Pak Rudi? Ustaz. Cukup ya. Oke, ini syai'un ya, syai'un. Kalau nggak ada, oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ini bab agak panjang ya, tapi semoga di bab berikutnya kita bisa lebih cepat lagi seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa istilah-istilah dan maklumat-maklumat. Dan yang penting saya harus tekankan ya. Nanti kalau setiap ada takrif, definisi, mohon digarisbawahi, mohon dihafalkan, mohon dicermati. Setiap ada takrif, karena nanti takrif yang ada dalam kitab Syekh Zaini Dahlan ini merupakan takrif yang kalau saya bilang ya, takrif yang ringkas, mudah difahami dan kuat. Gitu. Selain ringkas, mudah difahami, dia takrif yang kuat. Karena dia menggunakan bahasa yang apa ya, yang padat dan benar-benar menjelaskan tentang sesuatu tersebut. Seperti itu. Dan ini sangat cocok untuk kita yang memang masih pemula dalam menempuh perjalanan nahwu kita ini. Nah, makanya juga kitab matan Syekh Zaini Dahlan juga punya banyak penjelasan juga dan sering dipakai untuk menjadi tingkatan awal dalam pembelajaran nahwu. Karena sangat ringkas dan sangat padat isinya. Oke. Itu dulu aja mungkin dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan dan insya Allah juga hari Selasa ataupun hari Kamis nanti saya akan umumkan untuk jadwal uploadnya. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi